Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat ke-49, 50 dan 51. Ini akan saya bahas di video kali ini. Yang pertama adalah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yas'amul insanu min du'ail khairi wa in massahu syarru faya'usun qanut. Dan manusia itu tidak pernah bosan berdoa kebaikan. Ya, kita selalu pasti ingin merasakan perubahan, perbaikan, kebaikan. Tidak pernah bosan kita berdoa tentang yang baik-baik, dan juga sebenarnya itu bagus ya, ibadah. Dan khair ini juga oleh para sebagian mufassirin diartikan sebagai harta. Ya, jadi harta ini selalu kita meminta harta begitu ya. Dan ini memang salah satu sifat manusia, mencintai harta. Dan di ayat selanjutnya dilanjutkan di kata-kata selanjutnya, wa immassahu syarru faya'usun qanut. Dan jika manusia itu terkena keburukan, maka dia akan kecewa dan putus asa. Nah, inilah dia sifat manusia. Jadi manusia itu ketika dia terkena keburukan, dia kecewa dan putus asa. Dan ini mayoritas kita begini, dan semua manusia begini, hampir semua ya. Karena sudah disuratkan dalam Al-Quran, berarti ini ya sifat asli manusia yang memang sudah diciptakan seperti itu. Dan kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wala in adzaqnahu rahmatan min ba'di dharra massathu la yaqulanna hadza li. Dan ketika manusia itu diberikan rahmat setelah keburukan yang menimpanya, dia akan mengatakan, wah, ini dia punya saya. Wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imatan wa la irji'tu ila rabbi inna li 'indahu lal husna. Dan aku rasa ini tidak akan berakhir. Aku rasa kiamat tidak akan datang. Wala irji'tu ila rabbi, dan jikapun aku mati, aku dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhanku, innali 'indahu lal husna, sesungguhnya aku juga akan mendapatkan kebaikan di sana. Nah, jadi memang ketika manusia sudah merasa senang begitu ya, dalam keadaan enak, itu biasanya dia akan mengatakan, wah, ini punya saya, ini hasil kerja keras saya dan lain sebagainya, dan ini tidak akan berakhir, kiamat tidak akan datang. Padahal sebagaimana kita tahu bahwa ada awal pasti ada akhir. Di dalam salah satu bait syair Arab yang pernah kita pelajari waktu di pondok dulu, dikatakan la syai'a illa lahu afa, tidak ada sesuatu pasti memiliki cacat, wala syai'a illa lahu muntaha, dan tidak ada sesuatu pasti memiliki akhir. Dan dalam surat Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu man 'alaiha fa, segala sesuatu yang ada di atas dunia ini akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika zil jalali wal ikram, dan yang akan kekal hanyalah wajah Tuhanmu yang maha besar dan maha tinggi. Nah, hadirin sekalian, jadi manusia memang begitu ya. Jadi sifatnya memang seperti itu. Jadi dia itu ketika kena musibah, dia down, jatuh gitu ya, kecewa banget, sedih banget. Dan ketika dia di atas, dia lupa diri ya. Dia melupakan orang lain, dia melupakan Tuhannya, dan dia mengatakan, wah, ini akan berlangsung selamanya. Padahal tidak. Nah, maka di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibihi
Dan jika kami memberikan nikmat kepada manusia, diberikan kenikmatan, kemudahan, kebahagiaan, a'rada wa na'a bi janibi, maka manusia ini akan berpaling. Manusia akan meninggalkan peringatan, ya, dia akan berpaling, dia akan lalai. Wa idza, lanjutannya adalah wa idza massahu syarru fadzu du'ain 'arid. Dan jika terkena keburukan, maka dia akan memiliki doa yang sangat kencang. Doa yang sangat menggebu-gebu gitu ya, doa yang sangat sering, yang sangat kuat, yang sangat berapi-api. Nah, artinya apa teman-teman sekalian? Jadi manusia ketika ini adalah manusia normal ya. Manusia normal dan rata-rata seperti ini. Tetapi hadirin sekalian, ini memberikan gambaran bahwa sebenarnya keburukan dan kebaikan itu adalah satu lingkaran yang berputar. Jadi akan diputar terus. Kenapa? Karena ketika manusia dia tidak ingat Allah, adalah ketika dia itu merasa enak, ya, merasa santai, merasa semuanya nikmat, maka dia jadi lupa Allah. Nah, ketika dikasih keburukan, baru dia doanya kencang. Nah, karena itu memang semua ini berputar, maka Imam Syafi'i dalam salah satu syair mengatakan, fala husnun 'alaika wala sururu wala usrun 'alaika wala rukha'u. Artinya tidak perlu bersedih dan kamu juga tidak perlu terlalu senang. Fala usrun yadumu wala sururu, karena tidak ada kesulitan yang selamanya, tidak juga ada kesenangan yang selamanya, semuanya sementara. Nah, artinya filosofi Imam Syafi'i adalah ketika diberi kesulitan, ketika kita jatuh, ya jangan terlalu sedih, jangan terlalu down, jangan terlalu putus asa. Dan ketika diberikan kenikmatan, jangan terlalu bangga, begitu ya. Nah, maka di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan pada Allah ada kunci-kunci pengetahuan yang gaib. La ya'lamuha illa hu, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidak ada daun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Wala habbatin fi zulumatil ardi wala ratbin wala yabis, dan tidak juga biji tersebut di kegelapan malam. Allah tahu ya, apakah bijinya itu basah atau kering. Wala ratbi wala yabisin illa fi kitabim mubin, semuanya ada di dalam buku dengan sangat jelas. Dan bahkan di ayat sebelum ini ya, masih di surat Fussilat, di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat tersebut, tepatnya di ayat ke-47, ilaihi yuraddu ilmus sa'ah wa ma takhruju min samaratin min akmamiha wa ma tahmilu min unsa wa la tad'u illa bi'ilmi. Dan pada sisi Allah Subhanahu wa taala ada pengetahuan tentang sa'ah, tentang hari akhir. Dan tidaklah keluar suatu buah, dan tidak juga seorang wanita hamil, dan tidak juga seorang wanita melahirkan kecuali dengan sepengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu semuanya sebenarnya sudah ada di pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu seperti apa yang harus kita lakukan? Menurut saya seharusnya
ketika kita sedang down, sedang di bawah, ya, kita tidak usah pusing, ya. Kita lakukan saja semampu kita dengan tetap konsisten, ya, ibadah yang konsisten. Karena setelah kesulitan itu sebenarnya datang bersamanya kemudahan, ya. Sebagaimana sudah kita hafal, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, contohnya mungkin fenomena corona saat ini, ya. Bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, ini kan adalah suatu musibah, wabah, bencana dunia. Tetapi di sisi lain, ini juga membawa kemudahan-kemudahan pastinya, ya. Nah, dan ini Anda perlu pahami juga, ya. Kita perlu pahami juga bahwa itu datangnya bersamaan. Ketika ada kesulitan, bersamanya datang juga kemudahan. Karena kata-katanya adalah inna ma'a, bukan setelah, ya, tetapi bersama. Inna ma'a al-usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, maka salah satu penjelasan bapak saya, ya, beliau menjelaskan bahwa sebenarnya itu mulanya bareng, ya. Jadi ketika datang kemudahan, kesulitan, ya, ketika datang kesulitan, kemudahan juga datangnya di waktu yang sama, begitu. Nah, seperti saat corona ini kita sulit keluar, begitu, ya. Kita tidak bisa beraktivitas di luar terlalu banyak, tidak bisa berkumpul, bahkan yang menikah, bahkan ada yang menunda, begitu kan, atau hanya dilakukan oleh sekelompok kecil, tidak mengundang orang banyak, hanya keluarga-keluarga dekat saja. Nah, di sisi lain itu juga mengandung kemudahan, ya. Kita yang tadinya ngajar harus ke kampus, ke sekolah, cukup di rumah saja. Jadi lebih mudah. Kita bisa lewat internet, ya, bisa lewat fasilitas yang ada, bisa meeting pakai internet dan lain sebagainya. Tidak perlu keluar ongkos, ya, pulang pergi, bensin, ya, capek di jalan, belum macetnya dan lain-lain. Dan itu memberikan banyak kemudahan bagi kita. Nah, di sisi lain, dalam teknik pengajaran juga menjadi suatu kemudahan, ya. Kita yang tadinya harus ngoreksi satu-satu, ya, kita bisa pakai Google Form, otomatis nilainya keluar. Kita yang tadinya harus setiap kelas masuk, jelasin, keluar suara, keluar energi, ya, sekarang kita cukup merekam satu video, kita share kepada mereka, mereka bisa tonton berulang-ulang. Kita cukup sekali kerja, efeknya berkali-kali. Ya, dan ini mulanya bersamaan, ya. Nah, dan banyak hal lainnya. Maka di dalam kajian otak, dalam buku-buku seperti bukunya Tony Buzan, ya, beliau menjelaskan bahwa ketika otak kita ini merasa berat, ya, sebenarnya di sisi lain otak kita itu sedang menciptakan sel baru, ya, untuk menangani kesulitan itu. Maka ketika kita pusing mempelajari hal baru, misalnya nih Anda mau belajar matematika, ya, ada rumus baru, pertama-tama Anda akan pusing. Nah, itu Anda merasa sulit. Justru ketika Anda merasa sulit itu, otak kita sedang membuat jaringan baru. Nah, agar membuat semuanya menjadi lebih mudah. Ya, sama tentu saja seperti Anda mungkin mencari satu alamat, ya. Pertama Anda akan kesulitan, ya, namun itu adalah awal dari kemudahan. Nah, setelah itu Anda akan dengan mudah mendapatkan hal itu. Nah, jadi menurut saya manusia biasa adalah seperti itu. Dia ketika ada kesulitan, keburukan, dia sangat kecewa, sangat putus asa. Nah, maka manusia yang luar biasa adalah yang ketika ada kesulitan dan juga masalah, dia senang. Dia malah senang. Nah, maka kita menurut saya sebaiknya mencari hal-hal seperti itu, ya, sisi-sisi positif dari setiap musibah. Karena dalam sebuah pepatah Arab, ya, masaibu qaumin inda qaumin fawaid, sesungguhnya musibah bagi suatu kaum adalah juga manfaat bagi suatu kaum itu, ya. Di sisi lain ada musibah, di sisi lain ada juga manfaatnya, ya. Seperti misalkan penjajahan Belanda terhadap Indonesia, penjajahan Jepang terhadap Indonesia, ya. Penjajahan Belanda mungkin ada musibahnya juga, ya, menjadi musibah bagi kita. Tapi di sisi lain itu juga mengandung manfaat, ya. Manfaatnya kita menjadi satu negara yang besar, ya, bisa bersatu dalam satu negara, wilayah yang sangat luas, ya, dan juga menjadi lebih kompak dan lain sebagainya. Jadi ketika ada keburukan sebenarnya di situ ada manfaat, ya.
ketika ada kesedihan sebenarnya kita seharusnya malah lebih semangat. Karena itulah menurut siapa tuh namanya, former motivator Amerika, ini gurunya Tony Robbins ya, yang sangat terkenal juga, namanya Jim Rohn. Beliau mengatakan itulah dunia ya. Ada senang, ada sedih ya. Ada susah, ada senang. Nah, ini berputar dan menciptakan suatu irama kehidupan yang menarik. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih Anda sudah nonton. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.